Hidup gue sebelum corona. Wow, it's like a dream come true. Mungkin 2019 itu tahun terbaik buat hidup gue. Sebelum ada pandemi itu, gue married sama perempuan yang bener-bener gue cinta. Walaupun banyak banget sih cibiran tentang pernikahan gue, tapi tai lah. Tahu apa sih mereka tentang kebahagiaan gue? It was the best thing happened to me. Gak lama gue married, gue punya anak. Jadi nama belakangnya apa? Mantap. Baby mania mantap. Wow, akhirnya gue udah resmi jadi bapak. Seru abis. Dan di tahun itu juga gue nyiptain rekor sejarah dalam karir gue. Gue main film. Dan film pertama gue itu masuk nominasi aktor pendatang baru terbaik. Tahun yang benar-benar seru. Dan yang paling pecah, di tahun itu juga, setelah gue bikin laporan dan tim manajemen gue, hampir 100 gig panggungan gue lewatin dalam 1 tahun. What a fucking year, bro. Sampai akhirnya tahun 2020 virus itu datang juga. Virus pandemi corona yang menghantui hidup kita semua. Gue itu seorang entertainer. Ya pekerjaan gue ya pekerja seni, yang kerjanya di lapangan, menghibur orang banyak. Nah lu bisa bayangin dong, gue tiba-tiba kehilangan kerjaan gue, gak punya penghasilan, dan gue udah punya istri sama anak. Ya cuman gak fair juga sih, karena juga banyak banget orang yang bener-bener kehilangan pekerjaannya, sampai makan aja mereka susah. Ya mungkin tahun 2020 bener-bener tahun tersulit buat kita semua. Ya tapi yang namanya hidup, life goes on yet. Kita harus hadepin sih tahun itu bareng-bareng, walaupun yang bener-bener pahit buat semuanya. Gue tetap harus jadi laki-laki yang bisa muter otak dan tetap survive. Karena gue harus apa lagi? Gue harus kasih makan ke istri gue, ke anak gue, ke karyawan gue, ke asisten gue, dan ke bla 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 bla. Dan akhirnya gue harus mikirin sesuatu, dan gue harus ngelakuin sesuatu yang tadinya gue gak pernah kepikiran buat nyoba. So I started my own channel on YouTube. Tadinya gue gak begitu percaya apa sih dunia digital, karena gue harapin adalah ya gue harus ada di TV, harus ada di panggung. Ya cuman gue mau apa lagi? Karena lu tau lah orang-orang di YouTube tuh banyak yang aneh nyet. Oke guys, saya makan ya. Sopan pertama. Tenang ya. Fuck. Bukan gua doang. Ayo berangkat yuk. Yuk, masa gua doang sih? Ayo. Aneh banget malah menurut gue. Jadi gue harus mikir gimana ya caranya biar gue bisa bikin konten, bikin YouTube yang emang bener-bener tentang gue. Karena ya kalau lu lihat YouTube gue, ya emang itu isinya orang-orang yang gue suka, berprestasi dan
emang layak buat gue tampilin. Terus akhirnya ya udah aku selalu cerita bahwa aku emang menciptakan musik atau lagu itu selalu sesuai dengan apa yang aku rasakan pada saat itu. Gue pemain senior. Lu satu-satunya anak bocah di situ. Iya, satu-satu anak bocah di situ. Nah, akhirnya pas dipanggil ya gue bukan yang berdiri, gue malah lemas kayak anjing. Gue yang menang. Lu ngelakuin ini dan sebagainya, this is a breakthrough dari ada podcast, terus ada Boy William punya yang Ini mulai bisa jadi duit. Itu nggak pernah ditanyain ke kita sih. Oh, nah, as YouTuber. I know. That's why. Sesa tuh 5 tahun baru boleh melakukan sesa lagi. Oh, oke. Sementara baru setahun udah hamil gue, jadi gue memang anak yang tidak direncanakan. Karena kan lu tahu, YouTube yang trending tuh banyak banget bro yang aneh. Itu sih pemikiran gue kenapa gue terlambat bikin konten. Akhirnya ya gue menjadi influencer dan bermain YouTube. Karena perpanggungan gue amsyong. Ternyata bikin YouTube itu tidak mengurangi jati diri gue sih sebagai seorang Onadia Leonardo. Akhirnya gue bisa ketemu sama orang-orang hebat dan keren. Dan gue bisa memperluas jaringan pertemanan gue. Selain itu gue juga belajar banyak sih tentang kehidupan sama bintang tamu gue. Kecuali dia ya. Jadi lu gak tau Anjay itu apa tadinya? Enggak lah. Bohong. 2008 ya kan gini maksudnya. Gue tahu tapi nggak tahu yang jelas yang mana karena di KBBI nggak ada, di KBBI nggak ada mas. Ada. Setelah Anjay ada lagi nih. Asu. Enggak. Bukan ya. Oke. dan kalau lu ngefans sama Kak Seto, lu harus ngefans sama the next Kak Seto. Which is? Mungkin itu kesalahan gue sama tim gue ngundang dia. Karena emang bener-bener kurang bray. Sangat kurang. Dan emang mungkin ya, kalau kita melakukan hal baik, pasti juga hal baik bakal datang ke kita. Tiba-tiba YouTube gue lumayan dapat sponsor, gue punya tim yang bagus, dan gak lama gue ditawarin main 6 film di sebuah PH besar. Dan gue udah syuting 2 film. Nih gue kasih posternya dikit. Di tengah corona lo gue syutingnya. Bener-bener mungkin itu kali ya yang namanya rezeki anak. Kita gak pernah tahu. Tapi mau gimana lagi, kita semua harus tetap yakin sih. Dan gue yakin 2021 kita harus tetap kreatif dan tetap semangat ngejalaninnya. Either itu masih ada pandemi apa kek, pandemi ini kek, ya life goes on man. Gue cuma pengen kasih lo motivasi kalau kita masih bisa dan kita tetap semangat ngelawan pandemi ini. Cheers. Nama gue Onadia Leonardo. So good luck. See you nyet di tahun 2021. Dan sambil menabuh tampan, itu kayak nampan besar berbentuk anyaman bambu, ya. Sambil bernyanyi apa ya? Kita mau rolling jadi quiz, tidak usah. Begini nyanyinya. Black. Wait. Susah banget gila, weh. Black. Susah. Black. Gak bisa. Tunggu. Susah banget taruh ya. Anda pasti mengerti dong karena emang di sini suasananya seram, jadi saya Black. Kok susah banget ya. Hop. Black. Kok gak bisa. Kenapa ada tinggal sih? Yuk. Black. Shit. Bro, saya ambil gue rokok ntar ya. Mana slow. Loket tuh gede banget sih. Gede banget 32B anjing. Ini baik banget. Mulai kan? Ambil ini dulu dong kopi. Buka lagi sekali lagi gua tabok ya. Mulai gara-gara lu. Ntar aja gimana soalnya. Hai semuanya, gue mau ngasih tau nih protokol gebet aks versi gue. Biar lo terhindar dari kejeburan, kegagalan. Biar lo... Nah, ada cewek lewat. Gue kedipin, kagak muncau, gelap beb, susah. Nah, ini juga bisa dihubungkan dengan aplikasi Magic Motion. Ada tukang es krim. 3, 2, 1, yuk. Aduh,
Capek banget gua abis dari Bali. Kayak nggak capek tadi. Black. Susah banget ya. Yuk, harusnya nggak lucu loh. Black ting.